Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah ahli sidqi wal wafa. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammad asliyil jamal wa manda'il kamal wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Al-hadis kama qala sallallahu alaihi wasallam, rasul habibul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat Masjid An-Nafi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, seakidah, sebangsa dan setanah air, marilah kita bersama-sama dalam kesempatan pada siang hari ini dalam rangka salat Jumat yang penuh dengan barokah ini. Marilah kita untuk selalu senantiasa meningkatkan kualitas rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan suatu hidayah oleh Allah. Yang mana pada kesempatan Jumat yang penuh dengan barokah ini kita masih diberikan suatu kesehatan oleh Allah, baik sehat jasmani maupun rohani, sehingga pula dan panjenengan sama-sama ditakdirkan oleh Allah untuk memenuhi undangan dari Allah dalam rangka salat Jumat secara berjamaah. Mengapa kita harus bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak sekali saudara-saudara kita di luar sana yang tidak bisa melaksanakan salat Jumat secara aman, mungkin karena sakit atau belum terbuka hatinya. Maka dari itu sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang tidak mau mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka aku akan mencabut nikmat tersebut dan aku akan memberikan azab yang sangat amat pedih. Semoga kita selalu senantiasa tergolong menjadi hamba-hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita nantinya dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang sangat dengan penuh mulia dan barokah ini, izinkanlah khatib untuk menyampaikan wasiat, yang mana wasiat ini merupakan salah satu rukun khutbah dimanapun khatib berada. Wasiat ini ditujukan kepada diri khatib pribadi dan khususnya kepada para jamaah yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Marilah kita bersama-sama untuk selalu senantiasa mengevaluasi serta meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti takwa yang sebenar-benarnya takwa, mampu menjalankan semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan mampu menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal takwa inilah yang insyaallah akan membawa kehidupan kita menjadi barokah dunia hingga akhirat. Dengan modal takwa inilah yang insyaallah akan menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini selalu senantiasa tergolong menjadi hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita merenungi
ada di bulan Zulqa'dah dan beberapa minggu ke depan kita memasuki yang namanya bulan Zulhijjah. Ayo kita bersama-sama untuk selalu senantiasa mengambil hikmah dan makna. Tentunya dari pelajaran kisah Nabi Ibrahim. Beliau selalu senantiasa semasa hidupnya digunakan untuk bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diberikan ujian yang sangat berat, tetapi beliau tidak pernah mengeluh. Bahkan beliau selalu senantiasa istiqomah bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar secara hidup-hidup, tetapi beliau selalu senantiasa selamat. Nabi Allah Ibrahim tidak kunjung diberikan anak, tetapi Allah memberikan anak di usia senjanya. Ini bukti nyata bahwasanya ketika hambanya bertakwa di hadapan Allah, pasti Allah akan memberikan jalan yang tak diduga-duga. Apa firman dari Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, maka segala permasalahan yang ada di dunia ini pasti aku akan memberikan solusi jalan keluar yang terbaik, dan aku akan memberikan rezeki yang tak diduga-duga. Segala problem masalah pasti akan diberikan solusi jalan keluar yang terbaik, dan rezeki akan diberikan oleh Allah secara yang tidak kita duga-duga. Rezeki bukan hanya seputar uang saja, tetapi anak yang soleh maupun soleha, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ini merupakan salah satu anugerah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci kehidupan ini adalah ayo kita selalu senantiasa gunakan kehidupan ini dengan berlandaskan nilai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal kata Allah bukan yang tinggi jabatannya, bukan yang kaya hartanya, tetapi kata Allah sebaik-baik bekal adalah orang-orang yang bertakwa di hadapan-Mu. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama gunakan sisa umur kita yang masih ada ini untuk selalu senantiasa bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jagalah dirimu dan keluarga dari siksa api neraka. Maka para ulama tafsir mengatakan ayat ini ditujukan kepada kita semuanya selaku imam keluarga, kepala rumah tangga. Ayo ajak anak, istri dan keluarga kita untuk selalu senantiasa mendekatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah SAW dah hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Di tengah-tengah perjalanan Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan ada 3 pesan untukku ya Rasulullah. Yang mana pesan ini engkau tujukan kepada umat ya Rasulullah? Apa itu pesan yang pertama dari malaikat Jibril? Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ismasyita fa innaka mayyitun, yang memiliki arti dan makna. Ya Rasulullah, silakan engkau hidup di dunia ini dengan sesukamu, tapi ingat engkau pasti akan menjadi seorang mayat. Ini merupakan salah satu pesan yang pertama yang harus kita renungi, yang harus kita evaluasi dalam kehidupan kita. Cepat atau lambat kematian itu akan datang ke kita masing-masing. Ketika kita tidak bertakwa, apa yang kita bawa di hadapan Allah? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah beberapa kali mengingatkan dalam Al-Quran tentang adanya yang namanya kematian. Salah satu ayatnya berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa dan bernyawa, kata Allah, akan merasakan yang namanya kematian. Ayo kita bersama-sama di momen-momen yang spesial ini tingkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah. Ayo kita bersama-sama untuk selalu senantiasa mengingat datangnya yang namanya kematian. Ini pesan yang pertama dari malaikat Jibril. Lalu pesan yang kedua yaitu bahwa masyita fa innaka itu, silakan engkau
mencintai apa saja yang ada di dunia ini ya Rasulullah. Tapi ingat, semua yang engkau cintai pasti akan berpisah padamu. Harta yang kita miliki, pangkat yang kita banggakan, anak yang kita sayangi, istri yang kita cintai, semuanya pasti akan berpisah di hadapan kita masing-masing. Maka sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, siapakah ciri-ciri orang yang terbaik di hadapan Allah itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, khairun nas man tala umruhu wa hasuna a'maluhu. Sebaik-baik manusia di hadapan Allah ketika diberikan usia yang sangat panjang oleh Allah, maka manusia tersebut mempergunakan usianya untuk memperbanyak amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita bersama-sama untuk selalu senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, pesan dari malaikat Jibril untuk Rasulullah adalah wa'mal masyika fa innaka bisabihi. Silakan engkau berbuat apa saja yang ada di dunia ini ya Rasulullah. Tapi ingat, semua yang engkau perbuat pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Quran, salah satunya yaitu di dalam surat Yasin. Allah berfirman, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang di suatu masa mulut kita dikunci oleh Allah, mata kita yang akan berbicara di hadapan Allah, tangan kita, kaki kita, bahkan seluruh organ anggota tubuh kita yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah mata kita ini kita gunakan untuk melihat ayat suci Al-Quran? Sudahkah tangan kita ini kita gunakan untuk bersedekah? Sudahkah kaki kita ini kita gunakan untuk melangkah ke masjid? Semuanya pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kutsinya, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini merupakan salah satu ladang untuk mencari amal kebaikan menuju akhirat. Untuk kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, ayo kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga 3 pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril ini semoga bisa menambah nilai takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak yang soleh-solehah, memiliki ilmu yang manfaat dan derajat yang mulia. Dan semoga keluarga kita dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan pada akhirnya semoga kita nantinya sewaktu-waktu dituntut oleh Allah dalam keadaan iman Islam husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa fil Qur'anil Karim ya bima fi kitabil hakim taqabbal minni wa minkum tilawatul ghafurur rahim. Aqulu qali hada fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.